Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Anggita Mutasfataya dan juga teman saya, Cervian Hijamelianta, akan melakukan presentasi tentang proses pelaksanaan audit sistem informasi di dalam penelitian, yaitu evaluasi tata kelola infrastruktur TI dengan framework COVID-5 dalam studi kasus di STMIK Setie Microscale. Kenapa penelitian itu dilakukan? Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi dari infrastruktur TI yang ada. Kemudian manfaatnya itu adalah untuk memberikan masukan dan juga kesadaran bagi infrastruktur TI yang sudah ada. Kemudian proses pelaksanaan audit sistem informasinya itu terdiri dari 8 tahap, yaitu identifikasi permasalahan dan potensi, studi literatur, penilaian proses dengan kebutuhan stakeholder, wawancara, kuesioner, dan observasi, audit infrastruktur TI dengan proses capability model, analisis kesenjangan, rekomendasi perbaikan, dan juga kesimpulan dan saran. Tahap pertama dilakukan identifikasi permasalahan dan potensi. Sehingga kita ketahui dasar dari masalah yang ada, yaitu adanya kebutuhan untuk mereduksi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur dan juga diperlukannya tata kelola infrastruktur TI yang akan menjamin perbaikan secara lebih efektif. Selain itu, dilakukan analisa potensi yang ada dengan mempelajari gambaran umum organisasi, menentukan ruang lingkup, dan juga membuat rencana evaluasi di masa mendatang. Kemudian, pada tahap kedua, dilakukan studi literatur. Nah, pada tahap ini itu akan dicari dasar-dasar teori dari penemuan dan juga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori-teori itu bisa diambil dari beberapa sumber, yaitu antara lain website resmi ISAKA dan juga jurnal dan juga publikasi dari jurnal-jurnal yang telah memanfaatkan COVID-5. Nah, kenapa di sini ada website resmi ISAKA? Karena COVID-5 itu sendiri adalah diterbitkan oleh ISAKA. Tahap ketiga akan dilakukan pemilihan proses dengan kebutuhan stakeholder. Identifikasi proses ini dilakukan untuk memfokuskan studi kasus yang akan dilakukan. Pemilihan proses ini sendiri akan mengacu pada prinsip-prinsip COVID-5 yang merupakan salah satu enabler dari COVID-5 itu sendiri untuk membantu pencapaian tujuan dari organisasi. Ada 5 prinsip yang akan digunakan, yaitu meeting stakeholder needs, covering enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan juga yang terakhir yaitu separating governance from management. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel berisi BSD dimension, enterprise goals, dan juga government objective yang berisi dari benefit realization, risk management, dan juga resource optimization. Nah, karena ini merupakan pemilihan proses dengan kebutuhan stakeholder, dan juga stakeholder dalam penelitian sendiri ini menginginkan government objektif di mana optimasi sumber daya TI dibutuhkan untuk melakukan tata kelola TI organisasi. Sehingga kita akan menggunakan primary dari resource optimization. Ada 5, yaitu pada nomor 9, information based strategic decision making, optimization of business process functionality, optimization of business process cost, operational and staff productivity, dan juga skilled motivated people. Ada 5. Setelah kita mengetahui dari enterprise goals itu sendiri, kita akan menggabungkannya dengan IT related goals, tujuan dari yang berhubungan dengan IT. Pada tahap sebelumnya kita telah mendapatkan tujuan dengan nomor 9, 11, 12, 14, dan juga 16. Kemudian kita akan menggabungkannya dengan IT related goals, di mana primerinya itu sendiri terdapat pada nomor 9, 11, 12,
16, dan juga 14. Sehingga kita dapatkan ada 10 tujuan TI yang akan digunakan nantinya. Nah, setelah kita mengetahui IT related goals-nya sendiri, ada 10, kita menggabungkannya dengan COBIT proses. Nah, COBIT proses ini sendiri ada berbagai macam. Nah, kita gabung. Nah, pada tahap ini itu dilakukan konsultasi dengan organisasi itu sendiri. Dan organisasi ini akhirnya meminta dari tujuan-tujuan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, sehingga terjadi pemilihan proses yang ada dalam COBIT 5. Ada 10 yang telah ditampilkan pada ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ini ada 5, yaitu wawancara, pemeriksaan dokumen, kuesioner, dan observasi. Pada wawancara dilakukan guided interview karena untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan dari responden. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen, kuesioner, observasi, dan real performance. Nah, kuesioner ini sendiri disebarkan pada 50 responden dengan berdasarkan rasi. Nah, dalam kuesioner ini kemudian hasilnya akan dihitung dengan skala governance, manajemen practice, atau manajemen practice, dan juga work product yang rumusnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Dan dari dua skala tersebut akan dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan presentasi yang digunakan untuk pemetaan tingkat kapabilitas tiap proses dengan rumus yang ada. Untuk selanjutnya adalah proses capability model. Ini untuk melakukan penilaian kapabilitasnya. Di sini berdasarkan tabel yang sebagai berikut. Ada levelnya, di mana syarat untuk lulus di suatu level itu proses tersebut harus memiliki minimal level largely achieved. Tapi jika ingin pindah ke level selanjutnya, seperti dari level 1 ke level 2, proses tersebut harus paling tidak memiliki level fully achieved, baik di satu level tersebut ataupun di sub-level tersebut. Jika di level tersebut memiliki 2 sub-level, itu dua-duanya harus fully achieved. Di sini sub-level yang dimaksud, jadi untuk capability itu ada 6 level pencapaian proses. Di sini ada level 0 saat proses tersebut gagal dilakukan, kemudian ada level 1 saat proses itu baru dimulai, kemudian ada level 2, di sini manage proses, di sini ada 2 sub level, di sini ada performance management, ada work product management, dan level 3 ada establish proses, itu ada 2 sub level, proses definition, proses deployment, dan ada level 4 predictable proses. Ada 2 sub juga, dan ada level 5 optimizing proses dengan sub levelnya juga. Di sini ada contoh assessment per proses domain. Jadi nanti tiap domain yang sudah ada, kan total ada 10 domain, nanti tiap domain itu dia akan dihitung dari per levelnya. Di sini adalah contohnya, di sini level 0. Nanti dilihat apakah di level 0 ini hasilnya apakah not achieve, partially achieve, atau largely achieve. Lalu kemudian di level 1 dia juga kayak gimana. Ini contohnya template-nya. Untuk hasilnya di paper ini bisa dilihat di slide ini. Untuk proses domain EDM 01, perhitungan persentase yang tadi dihitung di awal, habis pembagian kuesioner itu kan dihitung ini persentasenya ini, hasil persentasenya ini tuh rata-ratanya dihitung, dan kemudian
baru dimasukin ke sini, diketahui EDM ini cuma sampai ke level 3. Karena di level 3 ini mereka hanya sampai ke 60% sama 67%, dan itu termasuk largely achieve dua-duanya. Jadi dia tidak bisa naik ke level 4. Lalu untuk proses EDM 02 ini juga hanya sampai ke level 1 karena masih largely achieve, masih 62%. Dia masih belum bisa pindah ke level selanjutnya. Untuk EDM 04 ini juga masih largely achieve karena belum fully achieve seperti standarnya. Dan untuk proses APO 01 juga di sini mereka hanya sampai ke level 3 karena masih largely achieve juga dua-duanya. Untuk proses APO 03 di sini juga masih sampai level 3 saja karena dua-duanya masih largely achieved. Untuk pencapaian proses APO 04 di sini pun level 1-nya masih hanya sampai ke level 1 karena masih largely achieved, masih 70%, belum fully achieved. Jadi tidak bisa ke level selanjutnya. Untuk APO 07 hanya sampai ke level 3 karena meskipun dia sudah fully achieved dan bisa sampai ke level 4, sayangnya di level 4 persentasenya 0%. Jadi di sini nilai level kapabilitasnya N. Dan mereka tidak lulus ke level 4 karena minimal untuk lulus harusnya ke largely achieve. Lalu untuk proses BAI 02 di sini hanya sampai level 1 karena masih largely achieve. Untuk proses DSS 05 itu sampai ke level 4. Meskipun di level 5 dia untuk sub level PA 5.1 ini fully achieve, tapi di PA 5.2-nya ini dia partially. Dan syarat untuk bisa lulus nih seharusnya dua-duanya nih sama-sama fully achieve atau largely achieve. Untuk di paper ini target kapabilitas dari perusahaannya sendiri itu meminta untuk sampai ke level 4 saja. Jadi sebenarnya ini bisa lulus di level 4 pun sebenarnya sudah bagus. Jadi terus selanjutnya ada MEA 01 juga hanya sampai ke level 1 karena masih largely achieve. Ya sudah itu semua. Dari semua itu bisa dilihat level-levelnya dari 10 proses itu ada total rata-rata masih di level 3 dan 1 dan hanya ada 1 yang sampai ke level 4. Dengan target semua domain proses itu diharapkan untuk 4 nilainya dengan gap-nya sebagai berikut. Lalu kemudian rekapitulasi responden bisa dihitung kalau rata-rata nilai kapabilitas level sebesar 2,3 dan memiliki gap sebesar 1,7. Sementara targetnya itu 4. Untuk pemberian dari penilaian kapabilitas tadi seharusnya diberikan rekomendasi. Tapi di sini, di paper ini, sayang sekali tidak ada pemberian rekomendasi di setiap domain. Seharusnya dilakukan analisa rekomendasi, tapi tidak ada. Yang diberikan hanya berupa saran agar pihak microskill melakukan pendokumentasian yang lebih baik lagi dan sesuai dengan COVID 5 karena banyaknya output yang belum dimiliki oleh pihak microskill meskipun aktivitas sudah dijalankan. Lalu kemungkinan besar alasan ini terjadi karena pihak microskill dokumentasinya itu cukup sedikit, jadi tidak ada bukti yang bisa dipaparkan di paper. Dan karena hal itu mungkin mereka merasa kesusahan untuk memberikan rekomendasi per domain itu juga tidak tahu. Yang jelas kritik dan saran untuk paper ini adalah kurang lengkapnya penambahan pembuktian level kapabilitas dengan dokumentasi pada tiap domain. Seharusnya setelah mendapatkan
nilai level seperti ini dengan gap seperti ini seharusnya diberikan pembuktian mengapa mereka mendapatkan level segini dengan bukti dokumentasi yang jelas dan juga memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasinya. Kurang lengkapnya di bagian situ. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.